mengharapkan semua menjadi istri Mus'ab bin Umair. Saking cerdasnya, saking gantengnya, saking sugih. Siapa yang nomor 3? Yang nomor 3 ini adalah Mus'ab bin Umair. Siapa Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair itu duta Islam pertama yang dikirim Rasulullah. Siapa Mus'ab bin Umair? Seorang anak muda yang tampan. Bajunya mahal. Pakaiannya mahal. Parfumnya wangi. Semua orang yang punya anak gadis saat itu membicarakan Mus'ab bin Umair. Mengharapkan semua menjadi istri Mus'ab bin Umair. Saking cerdasnya, saking gantengnya, saking sugih. Itu Mus'ab bin Umair. Tapi apa yang terjadi setelah Mus'ab bin Umair mendengar bahwa di dataran, di tempat tingginya Sofa, itu ada satu rumah yang dibuat perkumpulan oleh Muhammad Al-Amin, yang diperbuat perkumpulan oleh du'afa ul fuqara wal masakin untuk membahas sesuatu yang turun dari langit. Namanya Darul Arqam ibni Abil Arqam. Ketika itu diam-diam Mus'ab bin Umair nginceng bahasa Garute mbah apa ora ngerti aku. Nginceng, mengintip. Ternyata ketika Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran, karena Mus'ab bin Umair ini orang berpendidikan dan tahu balag sempurnanya firman ini, dia nggak kuat untuk masuk ke dalam. Nggak mampu untuk menahan. Akhirnya langsung dia masuk ke dalam. Dia bersyahadat, bertanya-tanya tentang Islam kepada Rasulullah. Dia bersyahadat. Tapi dia tahu. Dia bisa dilawan oleh semua orang Mekah, dia kuat. Dia bisa dicaci, dimaki oleh semua orang Mekah, dia kuat. Tapi dia kuat bila bersinggungan dengan ibunya. Ini kalau ibu tahu, ibu pasti sakit. Kalau ibu tahu, pasti ibu sakit hati. Dia mikir perasaan ibunya. Akhirnya suatu saat, setelah berkali-kali Mus'ab bin Umair ini hadir di majelisnya Rasulullah di Darul Arqam, ibunya dikasih tahu, keluarganya dikasih tahu, dan Mus'ab bin Umair ditangkap, kemudian disidang di Darun Nadwah. Semua pembesar-pembesar orang Mekah datang, Mus'ab bin Umair disidang di tengah, termasuk bapak ibunya menyaksikan. Mus'ab bin Umair, apakah engkau membenarkan apa yang dikatakan Muhammad? Mus'ab bin Umair menjawab, saya tidak hanya membenarkan, tapi saya beriman kepadanya. Kalau kamu beriman kepada Muhammad, kamu bukan bagian dari kita. Kamu akan terusir dari kabilah kita. Apapun yang terjadi, aku akan membenarkan dan beriman kepada Muhammad. Akhirnya bapak ibunya itu ngerangkul, wis to Mus'ab, tinggalkan agama Muhammad, ikutlah dengan kami. Dibawa ke rumah, dilungguhke, cara saiki dilungguhke. Mus'ab, kamu bisa tampan seperti ini karena siapa? Kami bapak ibumu. Kamu bisa kaya seperti ini karena siapa? Kami bapak ibumu. Kalau kamu percaya dan beriman kepada Muhammad, maka fasilitas itu akan kami cabut. Apa kata Mus'ab bin Umair? Enggak apa-apa bapak ibu, enggak apa-apa ibu. Jangan kasih aku apa-apa, tapi berikan izin aku untuk iman. Akhirnya Mus'ab bin Umair ini dirantai, kakinya ini dirantai, kemudian dia dimasukkan ke dalam kamar, dia dikasih sesekali untuk makan. Sehingga kulitnya mulai kurus, baunya tidak lagi wangi, wajahnya tidak lagi tampan. Tapi pada satu kesempatan Mus'ab bin Umair bisa meloloskan diri sehingga dia bergabung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu Rasulullah memberikan mandat, wahai Mus'ab bin Umair, kamu punya keistimewaan maziyah. Fushah. Fushah itu kalau berbicara fasih. 2, tutur bahasamu lembut. 3, kamu mudah menarik perhatian. 4, kamu mudah tersentuh dan punya kasih sayang. Dan terus apa yang aku lakukan wahai Rasulullah? Pergilah engkau di tanah Yasrib.
Karena ada 12 orang yang bersumpah Aqabah. Ada 12 orang yang beriman di Madinah. Di Yasrib saat itu belum bernama Madinah, tapi namanya masih Yasrib. Pergilah ke sana. Dakwalah engkau di sana. Sampaikan risalah. Sampaikan firman Allah. Apa yang kamu pelajari dari sini, bawalah ke sana. Akhirnya Bapak Ibu, di Yasrib ini memang tidak semua menerima. Tapi Mus'ab punya kecakapan, fuskah. Mus'ab punya kecakapan, kecerdasan. Mus'ab punya kecakapan untuk belas kasih. Cara wong kene nu unggah-ungguhi apik. Dia tidak gerusa-gerusu mengajak orang, menerakakan orang, tidak. Tapi dia mengambil hati orang lain dengan rahmatan lil alamin. Akhirnya sebagian besar penduduk Madinah beriman. Ini hatta Rasulullah belum di Madinah. Tapi Madinah sudah disiapkan untuk menyambut Rasulullah. Karena barokah siapa? Mus'ab bin Umair. Dari 3 kisah yang kami ceritakan tadi, muga-muga mu'alaf center Indonesia, di seluruh Indonesia, khususnya regional Jogja, tirulah Mus'ab bin Umair. Ini yang kemudian ditiru oleh para Sunan Kalijogo, ditiru oleh para Sunan Ampel, Sunan Bonang dan lain sebagainya. Mereka berdakwah dengan kultur daerahnya. Setelah berdakwah dengan kultur daerahnya, masuk ke daerah mereka, ajak mereka kepada keyakinan kita. Sehingga saat Rasulullah belum datang pun, sebagian besar orang Madinah sudah masuk Islam. Barokah siapa? Mus'ab bin Umair. Tapi dilalah, setelah Rasulullah SAW hijrah di Madinah, kemudian terjadi peperangan Badar. Mus'ab bin Umair pun ikut ambil bagian. Kemudian perang yang kedua namanya perang Uhud. Mus'ab bin Umair pun ikut dalam perang Uhud ini dan terbunuh di perang Uhud. Makanya dakwahlah seperti Mus'ab bin Umair. Jangan seperti Gusman yang hanya mencari dunia. Jangan hanya seperti siapa? Setan yang membawa menungso, pencuri yang berdakwah. Nek cara kene pencuri yang berdakwah itu jarkoni, iso ngujar tapi gak iso ngelakoni. Tapi berdakwahlah seperti Mus'ab bin Umair. Itu yang mungkin bisa kami kaji pada sore hari ini. Yang jelas, seorang dai itu harus punya ruhul dakwah, punya ruhul jihad, punya ruh perjuangan. Apa nilai yang kita perjuangkan harus jelas. Karena ada 3 tadi. Ada orang yang hanya mengejar dunia, tapi akhirat nggak dapat. Ada orang yang akhirat dapat, dunia juga dapat. Yang ketiga, orang yang betul-betul murni karena akhirat. Tapi jangan khawatir bahwa wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Barang siapa yang berhijrah, berdakwah, berjuang karena Allah, Allah akan menemukannya dengan kelapangan duniawi. Jadi ojo khawatir, aku jihad, aku dakwah, aku berjuang karena Allah, ojo khawatir kowe kaliren. Diopeni Allah. Wong-wong liya ibu openi kok terima Gusti Allah ngopeni kowe enteng. Makanya mungkin waktu kita, tenaga kita, hari-hari kita, uang kita banyak untuk perjuangan. Tapi di sisi lain Allah membukakan pintu keberkahan untuk kita. Allahumma amin. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada barokah dan manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.